Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam firman hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tapi saya akan membaca pasal 3 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Topik firman Tuhan pada hari ini adalah jangan mengeraskan hati. Saudara, apa yang dimaksud dengan mengeraskan hati? Mengeraskan hati adalah menolak untuk mempercayai firman Tuhan, menolak untuk mengikuti pimpinan Tuhan, padahal telah melihat ada banyak bukti-bukti perbuatan Tuhan yang ajaib. Padahal sudah melihat dan merasakan berbagai macam pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, firman Tuhan pada hari ini memberikan sebuah peringatan kepada kita supaya kita jangan mengeraskan hati terhadap Tuhan seperti yang dilakukan oleh umat Israel ketika mereka sedang dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Saudara, mereka ada banyak sekali melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka melihat berbagai macam mujizat dinyatakan di depan mata mereka. Tetapi saudara, mereka justru tetap mengeraskan hati. Mereka tetap hidup dalam persungut-sungutan. Mereka tetap hidup berdasarkan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak mau untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Teks firman Tuhan ini memberikan peringatan tentang kekerasan hati mereka yang menjadi peringatan bagi kita supaya kita pun jangan mengikuti jejak mereka. Itulah mengeraskan hati. Saudara, ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang mengeraskan hati. Yang pertama, mengeraskan hati itu mendatangkan murka Allah. Kita bisa lihat itu dalam ayat 7 sampai dengan ayat 11 dan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dua kali diulangi peringatan ini, saudara, ya, bahwa mengeraskan hati mendatangkan murka Allah. Ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa mengeraskan hati ini adalah sebuah pemberontakan yang serius di hadapan Allah dan ini bisa mendatangkan murka Allah. Ya, dua kali peringatan untuk jangan mengeraskan hati ini diulangi. Ini tentu saja menjadi sebuah peringatan kepada kita agar kita benar-benar jangan sampai mengeraskan hati ketika kita sudah melihat bukti-bukti kebaikan Tuhan, ketika kita sudah melihat ada banyak kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita, dan itu tidak bisa disangkal, itu benar-benar nyata kita lihat dan kita rasakan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Jangan mengeraskan hati, karena mengeraskan hati tidak mendatangkan manfaat apa-apa, saudara. Justru mengeraskan hati merugikan kita. Mengeraskan hati membuat kita hidup di dalam kesengsaraan. Apa itu? Karena kita akan dimurkai Allah. Karena kita akan dihukum Allah ketika kita mengeraskan hati. Oleh sebab itu, jika ada Tuhan menegur kita dengan dosa-dosa yang kita pernah lakukan, saudara, dan kita masih senang tinggal di dalamnya, ketika kita dengar firman Tuhan ini, jangan kerasan hati, segera bertobat, maka ambil keputusan untuk bertobat. Ketika saudara melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah Juru Selamat orang berdosa, jangan saudara mengeraskan hati. Percayalah kepadanya, karena dengan demikian saudara akan memperoleh hidup di dalam Dia. Yang kedua, saudara, bagian ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada, jangan sampai kita mengeraskan hati. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Waspada, jaga hati kita supaya kita jangan mengeraskan hati. Ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita, jangan kita mengeraskan hati. Ketika kita melihat pimpinan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, jangan kita mengeraskan hati dengan mengikuti kemauan atau pimpinan kita sendiri. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita berjaga-jaga dan waspada supaya kita jangan sampai mengeraskan hati. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah percayalah dan taatilah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Caranya bagaimana? Itulah dengan tekun membaca Alkitab, mendengarkan pesan Allah yang disampaikan kepada kita ketika kita membaca Alkitab, merespon apa yang disampaikan, apa yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, kita responi itu di dalam ketaatan dan kita menghidupinya di dalam kesetiaan. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga dan waspada supaya jangan sampai kita mengeraskan hati. Itulah mari kita saling menasehati. Mari kita saling menguatkan supaya jangan ada di antara kita yang mudah ditipu oleh dosa dan menutup hatinya terhadap firman Allah sehingga dengan demikian mengeraskan hati. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lain, saling menegur di dalam kasih. Ini merupakan cara supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa mengeraskan hati. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.